Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perekonomian dan juga kebijakan yang dilakukan di masa Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, dan juga masa kini. Pertama, perekonomian pada masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti pertama dalam mewarisi tampuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, keluar kebijakan tentang pemisahan otoritas politik dengan otoritas agama. Selain itu juga, terdapat kebijakan tentang pemuatan dua Baitul Mal, yaitu Baitul Mal umum dan khusus. Selama 90 tahun, banyak bangsa yang beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam pada daulah ini, yaitu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tenggara. Dalam masa kekuasaan dinasti Umayyah selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Di antara 14 khalifah Bani Umayyah, terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan di masanya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan seorang negarawan dan administrator ulung. Beliau mendirikan kantor catatan negara, mencetak uang, pembentukan tentara profesional beserta gaji tetap mereka, dan lain-lain. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, Baitul Mal sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan dan dikritik oleh rakyat. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan Khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik terjadi kemerosotan Baitul Mal, yaitu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Dengan kondisi Baitul Mal pada masa-masa tersebut yang sudah parah dan memang memerlukan perhatian khusus, akhirnya di masa Umar bin Abdul Aziz lah terjadi perbaikan-perbaikan pada Baitul Mal, fundraising, dan pemasukan negara. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa kepemimpinan beliau, terdapat permintaan dari pihak Romawi agar khalifah menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun permintaan Romawi ditolak oleh khalifah. Beliau juga melakukan pembenahan administrasi negara. Dibuatnya kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Memperkuat sistem kemiliteran dengan membangun pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh yang dimulai dari dirinya sendiri. Beliau mengembalikan tanah-tanah yang ada di Maroko, berbagai tunjangan yang ada di Yamamah, Mukaidas, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fadak, sampai cincin dari berlian dari Ali Al-Walid dia kembalikan ke Baitul Mal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beliau memerintahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam prinsip sewa tanah, menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati, dan sangat memperhatikan petani yang kurang beruntung. Tidak ada kewajiban upeti ke pemerintah pusat. Bahkan, pusat membantu daerah miskin. Jika terdapat surplus di wilayah tertentu, khalifah memerintahkan agar memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya, menghapus biaya masuk, dan menyediakan berbagai kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau. Sumber pemasukan dari zakat, harta rampasan perang, pajak pertanian, awalnya ditiadakan kemudian diadakan kembali setelah petani makmur. Masa Daulah Abbasiyah. Pendirinya adalah Abdullah Al-Safah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas. Keturunan Al-Abbas paman Nabi SAW. Dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad. Pada pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, politik, dan budaya pada saat itu. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Terdapat 5 periode pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, 945 Masehi hingga 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat,
1055 Masehi hingga 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Dan terakhir, periode kelima tahun 1194 Masehi hingga 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah. Al-Mansur adalah saudara Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas al-Safah. Abu Ja'far al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abu Abbas al-Safah. Beberapa kebijakan yang dilakukannya diantara lain: yang pertama, mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, ilmu falak, ilmu astronomi, dan lain-lain. Yang kedua, mendirikan dan membangun kota baru yang semula yaitu Madinah As-Salam atau kota perdamaian menjadi Baghdad atau nama Persia yang berarti pemberian Allah. Kota Baghdad menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah yang indah dan megah sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, politik, dan menjadi kota internasional. Muhammad bin Mansur al-Mahdi berkuasa pada tahun 775 hingga 778. Adalah khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Ia menggantikan ayahnya Al-Mansur. Al-Mahdi yang namanya berarti pemimpin yang baik atau penebus, diangkat sebagai khalifah saat ayahnya di akhir hidupnya. Masa pemerintahannya yang damai melanjutkan kebijakannya para pendahulu. Di antara kebijakan Al-Mahdi adalah menurunkan pajak bagi golongan Khafizmi, juga memerintahkan pegawai-pegawainya untuk tidak bersikap kasar ketika memungut pajak, karena sebelumnya mereka diintimidasi dengan berbagai cara agar membayar pajak. Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tus, Khorasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Di antara kebijakan Harun ar-Rasyid adalah mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, serta membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkaji masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Era Turki Utsmani. Turki Utsmani atau Ottoman adalah sebuah kerajaan Islam terbesar di dunia yang berkuasa selama 600 tahun dan mencakup 3 benua. Awal berdirinya kerajaan ini yaitu ketika Ertugrul dan suku Kai membantu Sultan Alauddin II meraih kemenangannya dalam perang dengan Bizantium. Dari sudut pandang Utsmani, perekonomian penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan hidup mereka. Juga bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan jalur produktif. Dan ibu kota saat itu adalah Bursa, menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia dan sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang negara timur ke Istanbul, Polandia, dan juga Rusia. Penyebab runtuhnya ekonomi Turki Utsmani pada masa abad ke-17 Masehi yaitu adalah ketidakstabilan politik yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi pada saat itu. Akibat peperangan dengan negara Eropa yang tak kunjung berhenti, perekonomian pun merosot, pendapatan berkurang, dan di satu sisi di negara Eropa muncul kapitalisme yang menyebabkan terus menurunnya produksi kerajinan pada masyarakat Utsmani. Lalu tokoh-tokoh pada masa Turki Utsmani, yang pertama ada Ertugrul, yang kedua ada Osman Gazi, yang ketiga ada Sultan Bayezid I, yang keempat ada Muhammad Al-Fatih, yang kelima ada Selim I, yang keenam ada Sulaiman Al-Qanuni, yang ketujuh ada Murad Oglu Ahmad atau Murad IV, dan yang ke-8 ada Abdul Hamid II. Baitul Mal pada masa kini. Pada masa kini dikenal istilah Baitul Mal wat Tamlil yang bisa disingkat juga dengan BMT. Ifham Sholihin mendefinisikannya sebagai lembaga keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat
Dari situ muncul suatu perbedaan mendasar mengenai konsep penerapan Baitul Mal, yakni keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Sementara pada zaman modern ini, BMT merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta mal bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri atau tamwil yang dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.